Rexo. Sebelum besok berangkat ke hari yang terakhir dan without further ado, please welcome the last game of the day. Miramar, selamat menyaksikan. Ya, betul banget. Dan kita bisa sama-sama lihat lagi untuk flat pad-nya dari Miramar kita kali ini akankah menguntungkan ataukah akan merugikan lagi untuk beberapa tim yang bermain di game yang terakhir. Masa langsung turun, tuh kan. Gampang, enak. Ada apa ya dengan LDG hari ini ya? Kayaknya gua ada sesuatu yang harusnya gua untung gitu hari ini. Apa ya? Bener terus loh, dari game yang pertama loh masalahnya. Iya loh. Wow. Tapi gini turun nggak? Kita lihat. Set, turun dong. Abu-abu Pastilah. udah turun. Apa lah ya warnanya ya? Apa? Abu-abu GD itu 13 berarti. 13. Kuning apa? Kuning, Tim berapa? Alterigo. Tim berapa? Slot berapa ya? 11. 11. Sampai sedetail itu. Hijau berapa? Hijau. Hijau kalau nggak 7, 10. Wow. Biru tua berapa? 1. Apa lagi coba? Aduh coklat gue lupa tuh. Pink. Pink tuh 16. Pink 16. Pink 16. Orange. Lupa. Oranye RR gitu. Gua yang paling hafal ungu. Ungu. 5. Ungu 5. Betul. Ayo boleh teman-teman yang biasa jadi observer cross check apakah saya benar atau tidak ya, karena itu warna yang pakem ternyata Windy Wow. untuk tim-tim yang bermain. Coba tanya HFX tim 5 bukan? Ungu kan? Iya ungu, Nanti coba betul. kalau Ray 2000 chicken gue tanya, lu tadi duduk slot ungu bukan? Karena yang nanti slot ungu, oh, slot 5 bukan? ungu, betul. Karena nanti yang chicken akan kita interview kan Iya, untuk game penutupan di terakhir. hari ini. Iya, setuju. Oh, itu dia teman-teman semua ya. Kita lihat kelanjutannya gimana. Nah, DU tuh 10 tuh, tim 10. Apa ya? Yang warna merah gitu kalau gua nggak salah ya. DU 10. Wow. Menarik. Tapi yang paling jelas tuh 5 sih ungu sih, paling ingat sih. Tapi udah, back to the beat. Back to the game. Oke, kita lihat kali ini zona ekstrim pertama yang terjadi di hari ini. Ya. Setelah sebelumnya bulat, Akhirnya ya. donat, sekarang extreme. Akhirnya doa kita terkabulkan ya dengan zona yang ekstrim. Akankah kembali pecah lagi untuk gameplay dari 16 tim kita kali ini kan Doge? Kalau gua sih harusnya lebih pecah. Harusnya lebih Karena pecah. harusnya rotasinya lebih cepat buat yang deket dengan zona, yang tailing belakangnya juga nggak mau ketinggalan cepat, apalagi yang kayak GD. Oke, diuntungkan di zona pertama, tapi kalau gue jadi GD, gue nggak mau lama-lama di Monte sih. Minimal gue ngambil perbukitan di dekatan Cumacera, biar lebih cepat lagi berada di sekitaran let's say 40 sampai 60% zona lah. Ya betul banget, dan juga kita bisa melihat juga pergerakan GD yang masih cukup santai juga karena mereka punya space waktu yang lebih banget. Mereka bisa looting dengan waktu yang cukup ada, dan juga untuk jarak tempuh mereka ke zona yang pertama itu juga nggak terlalu jauh sebenarnya. Itu dia ya pembahasan yang gue sama Windy hari ini mungkin terdengar receh, tapi kita menyadari betul bagaimana mengubah jalannya permainan adalah dari kecepatan turun dari pesawat juga, membuat tadi GD menjadi tim pertama yang loot. Dan kita lihat kali ini ada in and out dari seorang Jazzy. Kali ini bermain berarti Jobrenki tadi ya, yang keluar dan tidak bermain lagi di Miramar yang terakhir. Betul, setelah tadi Jesse beristirahat, kali ini dimainkan kembali untuk tim Onyx untuk memperkuat lagi line up mereka. Karena mungkin dari segi chemistry harusnya Jesse dan juga Jar Jar udah pakem lah ya kan, sebelumnya juga satu clan yang sama. Terus juga kalau kita bisa mention berarti dari Jar Jar yang gabung duluan, baru disusul sama Jesse. Itu dia, dan lihat, ini indah banget loh. DU kan cannot keluar ya, Iya. Ucup main lagi. Cruz Devalnya sekarang lebih rapat menurut gua. Hanya satu doang yang di bagian luar. Tiganya di CDV kan. Dua justru ya. Bentar, gue jadi bingung nih. Oh tiga. Itu tadi ada numpuk di bagian atas, agak ke bawah dikit. Jadi kayak, ya ini full timnya Bonafide sekarang. Karena cannot dicabut kan. Iya. Nah, jadi memang udah full gameplay dari Bonafide kembali lagi digunakan sampai ke rumah gudang hijau di bawah. Menit berapapun kita misalkan gerak, kita pasti ngaruh ke gameplay juga. Apalagi pergantian player. Itu dia. Pasti bisa mendominasi banget untuk dari segi gameplay. Bahkan dari tim Void juga nampaknya FJ kembali digantikan lagi posisinya oleh seorang Vince dari tim Void. Dan kalau misalkan kita mention Void, ini sebenarnya Void udah dengan line up yang paling terbaru mereka lah. Kalau dulu kan masih ada yang dari awalnya itu Devs 2K. Betul. Yang paling bertahan paling lama ada di Void. Ya. Devs 2K, tapi Devs 2K-nya udah keluar, akhirnya sekarang Void diisi sama line up yang benar-benar fresh, yang benar-benar baru juga. Ya bisa kita katakan nggak ada
sosok yang bener-bener Void banget lagi lah. Oh iya udah nggak Kayak ada. Devs 2K kan Void banget dulu ya kita Iya ingetnya ya. dari Void Depths 2K, dari Hook, Hook ya waktu itu, Aimbot, Aimbot. Tyrant. Tapi jujur ya, Void ini salah satu tim yang paling sedih menurut gua. Kenapa tuh? Karena player-player yang keluar jadi Iya ya. Asa, Asa jadi. Nyong sekarang di Bandway juga. Jadi kayak dia itu pencetak apa orang-orang hebat gitu. Kayak sekolahnya, akademinya. Tapi ya akademinya, tapi mungkin di Void-nya nggak nyetel gitu loh. Mhm. Dengan teman-temannya dan ternyata di tim lain mereka bisa berkembang pesat. Terutama mungkin untuk season kali ini Nyongs ya. Di Fall ID 2022 Wow. kali ini Nyongs menurut gua di Bandway sih perannya besar sekali sih. Kita sempat mention juga kan untuk di minggu yang pertama ini harinya Nyongs banget sih. Nah, MVP betul. MVP lagi nih Nyongsnya. Betul, berkali-kali kan, gak cuma Iya. sekali dua kali gitu. Dan menurut gua itulah salah satu special way-nya dari Void. Menurut gua banyak hal baik lah kalau kita bisa masuk ke tim Void. Karena kenal dengan CEO-nya juga, atau owner-nya juga, banyak insight ke player-player langsung dari tim juga, kayak dari coach. Setuju karena memang kalau kita berbicara Void memang lekat banget sama community juga ya kan Ya. dari komunitas kayak Tenske juga dia dari tim komunitas, dari Kinan juga dari tim komunitas namanya Off Gaming dan dari Vince. Dia juga sempat di HDR Limited Hustle dan itu barengan sama Evos Lapar. Lapar, iya, di bareng HDR, mainnya, betul, HDR. betul. Nah, HDR itu ketemu Genoset-nya Onyx, Iya. yang sekarang masuk Onyx di turnamen yang tadi gue bilang. Wow. Off season mungkin official third party lah ya sama PUBG, tapi ininya skalanya internasional Southeast Asia. Ya, betul. Dan memang dua tim itu yang menguasai lah HDR sama Genocide itu. Tapi yaudah kita kesampingkan terlebih dulu karena GD mengganas bisa gue katakan, dan sesuaikan dengan apa yang gue omongin Win. Iya. Gue kalau jadi GD gue gak mau lama-lama di Monte Nuevo. Gue gerak ke Gerak. perbukitan Cumacera dan dilakukan saat ini oleh GD berhadapan dengan Void. Dari Void satu player udah sangat sekarat dan di GD terknockdown. Tapi lihat itu headshot harusnya. Betul, headshot didapatkan dari GD ke arah bagian Void. Namun begitu GD juga sepertinya agak cukup perhimpungan. Dua playernya terlow HP kan dan Void akan coba maju. 2 lawan 2 ini, tapi dari Void lebih prima secara health point. Ada tembakan ke arah bagian dalam seperti ada pinch situation. Tembakan dari Void mendapatkan satu player dari GD ini tidak berjalan secara mulus karena justru dari GD satu persatu tumbang. Oh no, gerakan yang sama yang dimainkan dengan Void. Ternyata GD gagal untuk menahan lebih baik dan Paman Nichil jadi last man standing. Mindsetnya udah sama nih sama gue nih, tapi ternyata gameplaynya tadi gak terlalu maksimal untuk dijaga dari GD sendiri. Tapi Void juga gak bisa senyum maksimal karena HDR udah datang, sorry HFX kenapa jadi HDR? Tadi Udah bahas punya HDR. M24 di bagian high ground, Geek pun udah di sana, berarti Bukit Cumacera sudah ramai kali ini. Setuju, karena tadi yang bantu ngenokin player dari tim Void juga ada ikut campur tangannya tim HFX juga. Mendapatkan satu buah knockdown dan juga di follow up dengan sangat cepat nampaknya. Dan saat ini apa kita melihat juga dari POV yang berbeda dari tim Aura, dari tim Geek juga. Dan sekarang bahkan dari tim Genesis Dogma, dari Paman Nichil. Di tracking juga rotasinya oleh seorang Katao dari Geek. Tapi untungnya masih bisa menutup covernya dulu untuk bisa menyelamatkan posisinya untuk saat ini. Tapi nampaknya dengan waktu yang tepat, timing yang tepat, K9MZ hampir di take down dari bagian belakang oleh seorang Harvest. Harvest mau harvest point ini menurut gua nih, langsung ngedeket karena memang tahu lawannya agak pincang. Dan lihat HFX langsung mengirimkan setidaknya 2 vehicle, bahkan mengirimkan cukup dekat dari seorang Harvest dan juga satu kawannya. Harvest sepertinya akan melakukan sebuah backup dari bagian belakang dan ada satu kawan yang langsung tabrak ke arah compound kan, tidak seburu-buru itu. HFX tetap memperkirakan, mengkalkulasi sematang mungkin di manakah letak lawannya dan udah dekat dengan poin benar-benar commit yang dilakukan HFX dalam waktu ini, Windy. Ya betul, masih coba tarik ulur lah ya untuk tim HFX. Mereka mengulur-ulur waktu, mencari timing yang tepat juga dan menguakkan satu buah nets. Berharap mendapatkan openingnya untuk mendapatkan entry frag-nya untuk HFX masuk. Dan Wah. Neja Connect Agassi mendapatkan knockdown yang pertamanya juga ke Alva. Dan ini menjadi commit push harusnya digerbu, langsung diserbu dengan 3 play sekaligus dari tim HFX menyebang ke bagian depan untuk bisa mengkokolkan ataupun bisa membobol lagi pertahanan dari tim Void. Ini dari Agan Sisi langsung melakukan rush maju ke depan dan pintar sekali vaulting ke arah bagian kusen dari jendela mendapatkan 2 player dari Void. Void sedang melakukan revive terlebih dahulu namun tidak bisa serta-merta cepat karena harus melakukan defensif lagi. Two last man standing dari Void dikejar oleh HFX. HFX masih berada di bagian luar. Ada sebuah net, tidak memberikan sebuah knockdown tapi hanya splash damage atau didapatkan 3 orang langsung maju tapi dia nggak sadar di belakang itu ada satu orang menjaga. Satu orang tersebut hampir mendapatkan semuanya tapi ternyata langsung cepat flick ke arah bagian belakang dan Void
justru menjadi tim pertama yang rata pulang ke lobby oleh tim HFX. Wow, menjadi tim pertama yang benar-benar dropping out too early. Dan ini kalau misalkan kita bisa mention Voin, ada pertanyaan yang mau masuk juga dan ini pas banget momentumnya. Apa tuh? Dari Voin.jazz. Waduh, kok Daniel ada apa? Kok Daniel bertanya, Apa tuh? kenapa Voin turu? Aduh, Kenapa tuh kak? ini berat ya. Berat jawabnya. ya, yang nanya berat juga sih Yang sebenarnya. nanya ownernya nih. Ownernya. Mungkin aku ngutip aja ya, Dari- on quotes dari coachnya sendiri, yaitu Cap. Cap, Cap sendiri mengatakan Voin baru 70% 70%. untuk masuk ke PMPL kali ini. Mungkin ya itu 30% chance-nya itu ternyata menjadi istilah gini, kalau dalam PR itu kan atau soal kita dulu sekolah, Heeh. gue baru tahu tuh Win, soal itu ada kategori 5 sampai 1. Oke. Nah mungkin sama 70% ini yang selesai mungkin perihal 1 sampai 3. Mm-mm. 4 sampai 5-nya ini perihal 30%, tapi ternyata dampaknya besar gitu. Oh. Mungkin ya untuk Voin seperti itu, karena menurut gua gameplay Voin harusnya udah semakin matang. Betul. Di fall kali ini terbukti di spring bahkan mereka masuk play-in sih kan. Iya, heeh. Oh, luar biasa loh, dan juga kita bisa kembali lagi fokus untuk mengamati juga pergerakan dari bagian Chumacera. Masih sama juga, udah mulai rame seperti biasa, ada datang Aura lagi yang untuk bisa join juga mengamati pergerakan dari berbagai angle yang berbeda, berbagai tim juga yang sedang melintas di bagian area terluar dari Chumacera itu sendiri. Tadi predik dari Windy, Bigetron Red Alliance, gerakannya gue suka banget di game kali ini. Cepat ke arah bagian tengahnya, dan bagian tengahnya itu yang nggak semuanya bisa masuk begitu saja. Dalam artian terrain sekitar dia ngebuat orang tuh nggak gampang nge-push ke arah BTR. Sama kayak tadi yang dimiliki di depan NFT tadi, kalau nggak salah ya dia mainin beberapa terrain high ground. Tapi tembakan dari jarak jauh ternyata yang menumbangkan satu player BTR, Aura. Aura. Aura sih memang kalau untuk long range nggak bisa dibantahkan ya, dan entah apakah vehicle yang dimiliki Aura ini maksudnya untuk melakukan push ke arah bagian depan, karena ini gue katakan nggak bisa orang serta-merta maju ke arah bagian BTR. Setuju. Karena dengan kendaraan naik ke atas justru dia yang jadi mangsa BTR. Butuh waktu juga untuk sampai ke sana, dan juga nampaknya lihat satu player tim Aura. Gokil Aura. Jaxi benar-benar komit banget, dia menggunakan satu buah kup RB-nya, rotasi mengambil ke bagian area bawah kaki gunung perbukitan yang dikuasain juga oleh tim Bigator dan Alien Starkdown. Jaxi turun, akan coba mengoleksi informasi dan juga backup data di bagian belakang dari seorang No Mercy. Ya betul sekali, ada backup di bagian belakang yang tentu penting ya untuk dilakukan lagi dan lagi. Hari ini kita sudah melihat lah beberapa kondisi butuhnya orang belakang untuk terus menembaki. Contoh paling dekatnya Alter Ego di game sebelumnya, di mana SG coba untuk melakukan tembakan rotasi satu player AE, tapi karena player-player di belakangnya cepat untuk melakukan covering fire, bahkan backup fire, akhirnya ngebuat justru yang dari SG pulang ke lobby. Dan zona ketiga, wow, shiftingnya nggak terlalu ekstrim, tapi utara menjadi condong kali ini bagi semua player yang bermain. Nichil sebagai the last man stand dari GD justru sekarang akan paling sulit karena dia berpendapat zona akan menuju ke arah bagian bawah, tapi ternyata menuju ke arah bagian atas. Ya, betul, dan di bagian atas sebenarnya dari bagian utaranya masih cukup kosong, masih banyak space lagi area yang bisa dimainkan oleh berbagai tim yang menusuk dari bagian entry-nya utara. Dan dari tim 21 Mineral, mereka udah bergerak, mereka bergerak dengan cukup cepat juga, dan jarak tempuh mereka untuk dari bagian LL untuk ke zona selanjutnya juga nggak butuh effort yang terlalu jauh karena masih dekat juga. Dan sejauh ini dari tim DG akan mengamati juga pergerakan demi pergerakan yang dibangun juga oleh tim GPX. DG sih kelihatan banget sih gameplay mereka sekarang benar-benar outer terlebih dahulu, habis itu masuk ke zona keempat atau 3, mereka langsung cari compound, tapi juga tetap tidak terlalu tengah, kemudian nge-gatekeep lawan-lawan. Nge-gatekeep kan nggak selalu harus berbuah knockdown atau mobil meledak ya, Setuju. tapi setidaknya ngasih pressure, kemudian juga ngebuat lawan nggak masuk ke titik-titik defense kita, atau mobilnya pun ketika mau masuk udah berasap, dianya udah kena beberapa damage, akhirnya ngebuat keuntungan full atau total menuju ke tim-tim yang memang gatekeep-nya seperti itu gitu. Menghambat tim lain lah ya Yes. untuk mereka bisa masuk, dan karena pasti kalau tim-tim yang mereka lebih dulu secure dapetin spot yang lebih enak itu gampang banget untuk bisa mengganggu tim-tim yang telat masuknya. Itu tujuannya, karena memang tembakan-tembakan pressure-nya ke sana, tapi pasif lagi. Bahkan EVOS main outer sekarang, I don't know man what happened di hari ini, kayaknya hari yang agak berbeda ya. Tidak lagi terlihat tabrakan Onyx misalnya kemarin ke satu player DG, kemudian juga tidak terlihat bagaimana retake compound yang begitu komit dari masing-masing tim. Sekarang lebih ke arah punya compound tahan, bahkan tim
sekaliber RRQ. Wow. Tim yang kita tahu nggak takut fight di bagian Spring Split kemarin, sekarang lebih banyak defensif. Bahkan Defensif. nggak hanya game ini, game tadi pun mereka mainnya defensif compound, baru habis itu muncul untuk nembakin lawan-lawan yang bergerak di sekitar mereka gitu. Setuju. Boom juga udah mulai muncul lagi, mereka udah mulai lebih pede lagi, lebih berani juga mereka bermain di bagian area yang cukup enak untuk saat ini. Dan di bagian area sisi lain terpantau juga di bagian minimap tim yang berwarna kuning ada tim RRQ juga yang gak jauh jaraknya dari area perbatasan dari tim Boom dan dari tim Alter Ego. Di bagian area perbukitan yang ada akan bertemu mungkin dengan seorang Cimoy dari tim Geekfam, tapi dengan cukup cepat Cimoy mungkin akan coba mencari lagi, masih berusaha untuk mencari angle vision dan bahkan Ponbit di tapping dari kejauhan dari seorang Kato, ternyata dengan M16 yang mendapatkan pick off angle-nya ke seorang Ponbit. Yap, luar biasa banget, bahkan ada upaya N tadi yang dilakukan oleh Kato ke arah bagian depan dan sebenarnya di call ke arah seorang Cimoy untuk maju dan melakukan N ke arah bagian depan, tapi ternyata angle-nya terbuka, hampir tumbang bagi seorang Cimoy sendiri dan sepertinya AE menjadi hal tersebut nggak boleh ada orang yang bisa menguasai titik-titik di sekitar mereka. Mereka mau take down seluruh player dari Geek dan sepertinya Circle udah mulai shifting lagi ekstrim kali ini ke arah bagian Onyx dan juga Dewa United pun cuma satu e-sport lagi. Wow. 2-1. Kemarin juga 2-1 untuk di Miraban terakhir itu hampir dapetin chicken dinner juga. Cuman akhirnya gagal dan kita bisa melihat juga ini ada lemparan animasi dari utility tim Alter Ego untuk bisa mendapatkan lagi beberapa knockdownnya ke tim Geek dan itu dia akhirnya hati-hati. Dari Geek mereka stacking up dan di bagian area high ground ada Audrey memberikan backup juga dari kejauhan untuk bisa memberikan backup ke bagian bawah dari tim Geek, Pak. Dan ini masalah Alter Ego nih, biasanya game terakhir mereka nggak terlalu bagus. Dan kali ini juga berada dalam situasi yang cukup serupa dengan hari kemarin. Ada sebuah pergerakan di bagian bawah mereka, mungkin masih untuk bait juga karena Alter Ego, tapi keduanya tidak terbait, keduanya terdisiplin, namun kurang dari 8 detik lagi serangan bergerak ke arah zona yang keempat dan tentu Alter Ego nggak mau berlama-lama. Satu bahkan sudah ter-take down, ada sebuah cook utility yang coba ini dilemparkan dan masih ada upaya revive kalau menurut gua agak cukup riskan, tapi ternyata ini dia Potato yang melakukan flank berhasil untuk mendapatkan satu dari tim Geek. Akan menjadi sebuah keadaan yang cukup berimbang, bahkan Kato pun juga tumbang mencari berikutnya move as a unit dari tim Alter Ego sendiri. Ada sebuah tembakan dengan sebuah Thompson tapi tumbang juga, membuat keadaan 1v1 antara Audrey dan juga dari Potato terus menembak ke arah bagian depan. Masih ada beberapa player Geek yang sekarang ter-knockdown, akan di-enter terlebih dahulu cari ke depan kan, ternyata tidak. Potato akan dimilih untuk masuk dalam zona. Masuklah zona yang keempat, udah bukanlah zona yang ingin kita TB-in lagi karena udah mulai semakin sakit juga kan. Kita bisa berpindah juga ke bagian area bibir circle lainnya. Ada tim NFC juga menghadang pergerakan dari tim Genesis Dogma nih, chill. Masih berkamuflase juga di dalam satu buah area smoke yang dia bangun, tapi di bagian area terluar. Gangguan juga datang dari tim 21 yang memberikan kertakan dengan counter tembakan dari seorang Banyu diarahkan tembakannya ke tim NFT. Yap, ada beberapa crossfire udah mulai terjadi, tapi Aura ternyata yang tadi kita iya, knockdown. Itu makanya tadi push ke arah bagian depan. Aura dapetin orang-orang Onyx atau player-player Onyx yang split. Itu lagi masalah split yang terlalu jauh di bagian late game menurut gue bukan menjadi sebuah pendapat atau sebuah gameplay utama ya yang bisa kita lakukan. Tapi ini di GD, ternyata satu orang udah mulai masuk dalam tim ini. Chill. Akhirnya pilihan pertama Eldoge yang harus pulang ke lobby Cukup tusun di hashtag yang ke-14 untuk tim Genesis Dogma dan masih ada 13 tim lagi tersisa. Bahkan kita masih fokus kembali ke seorang Linux yang melihat gitu terbuka itu bebas banget angle, bahkan Babel berhasil sukses ditumbangkan dengan tembakan-tembakan maut dari seorang Linux. Ya betul sekali, high ground control dari Linux tadi membuat dia lebih mudah lah ya untuk menembaki ke arah bagian semua di bagian bawah dan bahkan mau coba dilakukan, tapi seperti Linux sadar di bagian atas sudah mulai datang lagi lawannya yang berupa rekan dari NFT itu sendiri, dan itu dia adalah seorang Bron. Cook sebuah net kali ini, bahkan ada yang sangat dekat dari Batman juga. Ada sebuah utility yang dilemparkan oleh tim 21 dan Batman sepertinya akan melakukan repositioning ke arah temannya juga. Betul, akan ada backup juga yang datang, tapi ada predictness juga dilontarkan untuk bisa menghancurkan juga meluluhlantakan barrier yang dibangun oleh tim NFT. Bahkan dari arah kejauhan Banyu lagi memberikan tapping dan itu diarahkan tembakannya ke seorang drone yang ada di bagian area high ground untuk tim NFT. Dan kita bisa melihat juga POV dari seorang Batman akan mengokang net dilontarkan 1, 2, 3, tapi nampaknya Ramones terganggu juga, bahkan di pick off angle seorang Linux lagi-lagi mendapatkan satu persatu punggawa, bahkan Nate menggetarkan Batman. Dan saya connect dan memulangkan dan hampir
memulangkan bahkan untuk posisi seorang Linux. Yap, betul sekali. Sekarang tapi reset situation terlebih dahulu baik untuk kubu dari NFT dan juga lawannya. Tapi berbicara reset, satu tim yang cukup sulit untuk melakukan reset itu Bigetron Red Alliance karena dalam pergerakannya dia terus-menerus ditemui oleh musuh-musuh yang lain. Dan bahkan satu di M tadi kita lihat dari GPX, satu lagi sedang melakukan revive atau upaya melakukan penyelamatan. Namun, punyakah mereka healing from yang cukup banyak? Karena untuk masuk ke dalam zona berikutnya kayaknya penjagaannya udah ketat banget dari 21 dengan Onyx sih. 7 ini udah benar-benar padat banget di zona yang kelima dan kita masih bisa melihat juga lihat dari seorang Batman. Sabar banget dia tinggal nunggu timing dan juga momentum tepat untuk bisa mendapatkan lagi beberapa clear angle. Tapi ini Netsnya matang banget. Batman kalau nggak berpindah bisa connect Netsnya tapi nampaknya space damage-nya masih belum bisa menyentuh posisi dari seorang Batman. Wah, ternyata ketika melihat dari drone agak cukup mundur ya dari Batman-nya ya. Jadi masih cukup aman untuk Batman, tapi kali ini udah mulai terspot, udah mulai terjepit bahkan dari 21 udah melakukan flank ke arah bagian lain yang buat Batman. I think it is hard to defense di situasi kali ini. Dapat satu di end terlebih dahulu kan jangan tidak berpindah ke arah mobil yang ada di sini. Ya, betul masih bisa heal up untuk saat ini dan bahkan dari sisi lain juga boom dari Hexas mendapatkan posisi juga dari tim KFX untuk seorang Agansi dan Net kembali dikokang lagi Banyu mencari peruntungannya dan akhirnya Batman ditumbangkan juga dan itu udah dari tim 21 berhasil bisa men-secure area low ground mereka ada dari sisi bagian high atas drone memberikan backup tapi nampaknya cukup sulit untuk bisa memberikan backupnya ke seorang Batman yang terkepung posisinya dari tim 21. Ya betul sekali, tapi drone kali ini berhasil untuk menumbangkan lagi dan lagi dari tim 21 membuat keadaan kembali berbalik, kembali menjadi unggul bagi tim NFT. Walau begitu netnya udah dilemparkan ke arah bagian bawah, splash damage saja ternyata yang berhasil mengenai player dari 21 Esport. Dan juga Onyx harus puas juga di posisi yang ke-9 dan fight juga masih terus getol terjadi. Lihat dan waktu dilakukan juga Linux hampir mendapatkan 2 buah knockdown-nya ke tim NFT tapi backup juga datang. Apakah di bagian belakang dari seorang Banyu yang akan coba bergegas lagi mengendari sebuah baginya untuk berotasi tapi rotasinya dipilih itu rotasi tidak aman karena gangguan juga datang dari bagian high dan lagi-lagi drone dengan drone view-nya mendapatkan satu punggawa dari tim 21. Bagus banget dari drone tadi, tapi kita berpindah ke arah BTR dengan satu player alter ego dicari kali ini, dicari 2 melawan 1. Masih tembakan dari tembakan, ternyata justru satu orang tertag dari BTR. Dari alter ego masih berdansa, 1 melawan 1 kali ini low HP. Healing terlebih dahulu dari alter ego dicari dari Liquid sendiri. Healingnya berhasil kan, ternyata belum berhasil, ternyata berhasil. Tiba-tiba persennya membuat 75% darah kembali lagi secure. Walau begitu tembakan dari bagian belakang membuat alter ego pulang ke lobby. Tembakan dari Aura yang memulangkan satu punggawa terakhir dari tim Alter Ego dan 6 tim tiba-tiba tersisa dan Aura sudah mengumpulkan ataupun mengoleksi 7 total poin eliminasi untuk timnya sendiri dan Rosezi melihat pergerakan yang begitu bebas juga datang dari tim Dewa United. Ada bots yang juga udah mulai touchdown masuk ke bagian area lebih center lagi, lebih tengah lagi dan di bagian sisi luar ada smoke. Pasti ada orang di dalam sebuah smoke itu dan bahkan di tim Dewa United dipulangkan satu persatu bukan hanya dari tim Aura tapi Evolve juga melihat pergerakan dari tim Dewa United. Ini banyak banget yang dipantau ya, crossfire terjadi di mana-mana karena memang semuanya nggak mau langsung ke arah bagian tengah karena terlalu open. Dan gua katakan DU lihat, dia ke arah bagian tengah langsung melakukan fight, tapi ternyata DU hampir memenangkan fight tersebut, hampir memenangkan tempat tersebut justru ditembakin dan drone kembali lagi menjadi aktor antagonis. Dapatkan satu lagi eliminasi karena lawan dan Aura. Setelah DU-nya tadi rata, sekarang dia pede untuk ambil dan lihat BTR, EVOS, Aura, NFT, Big Names sama 21 masuk ke late game. Chaos Battle dan juga gangguan yang tidak henti-henti juga datang dari seorang drone yang memberikan tembakan demi tembakan juga dan bahkan di pick up juga dan akhirnya ada balasan dan counter dari seorang Jason dengan Mini 14 yang memulangkan drone untuk puas di posisi yang ke-6 untuk tim NFT. Tapi Nate yang dilemparkan oleh Laser justru menumbangkan satu kawannya dari EVOS juga. Namun kalau dilihat Laser maju ke arah bagian depan, kawan-kawannya pun demikian. Aura berhasil menumbangkan Liquid dari Bigetron. Red Alliance lagi dan lagi ya teman-teman semua. Ramaikan like-nya, tapi Bigetron harus puas lagi-lagi di hashtag 5. 2 kali hari ini berarti di hashtag 5 untuk Bigetron. Namun dari DU, heal terlebih dahulu, dia nggak mau untuk mengambil kesempatan ini disia-siakan. Aura akankah ini menjadi pembalasan dendam dia setelah tadi gagal mendapatkan WWCD. Karena dari segi kuantitas player, dari Aura jauh diunggulkan dibandingkan 3 tim lainnya. Dari tim EVOS 21 maupun dari tim Dewa United dan Jaxi akan coba men-screening lagi ke bagian area terluar mereka dan EVOS menjadi target utama yang di-lock untuk Aura untuk saat ini. Dan bahkan seorang KF akan coba bermain di bagian area low ground-nya. Sementara
Sementara di tim Dewa United udah pulangkan juga di posisi yang keempat. Oh udah masih satu ternyata Dewa United. Tadi kayaknya udah Kayaknya pulang ya. udah pulang harusnya. deh tadi. Udah pulang 2-1 Udah pulang yang ada di 2-1 hashtag 3 yang masih betul. tersisa. Tapi Mercy bersanya meledakkan satu beacon dari Evos. Evos the last man standing langsung gerak saja tapi KF tidak bisa untuk bertahan dan Evos ada di peringkat yang ketiga. Aura melawan 2-1 e-sport kali ini. Ada flag kiri juga Winix yang harus dieksekusi kembali untuk Aura mendapatkan satu buah gencaran poin lagi dan bahkan coba diburu lagi di flank langsung posisi dijepit oleh tim Aura dan bahkan lihat ya seorang Winix akan coba kacir-kacir turun dan bahkan Jason tertangkap di sebuah pundi poin untuk tim 2-1. Wah, tadi menurut gua sayang banget tapi kali ini masih dengan 3 orang. Rosezi Kugnitnya matang sekali karena bagian bawah meletup di sana tapi Flykido tidak tumbang bahkan membalaskan mid karena bagian depan dan justru Rosezi ter-take down 2 on 2 situation 2-1. Bisakah membalas ekspektasi kali ini karena dari zona, gua tahu Aura tadi maksudnya adalah untuk pressure karena bagian 2-1 tapi Nate dilemarkan kembali lagi karena bagian Aura dan itu matang sekali meletup lagi tapi tidak ada splash damage yang connect secara maksimal. Nate dilemarkan kembali lagi untuk menutup pergerakan dari Aura, tidak terlalu pojok bisa digunakan dari cross combat. Akan terjadi AKM apakah UMP akan menang? Ada sebuah cross control combat terjadi, dikejar, ada hipfire dilakukan, dapatkan Aura 1, dapatkan yang kedua dan Aura akhirnya menutup hari dengan Wedar Chicken Dinner yang manis setelah tadi sempat gagal di hashtag yang kedua. Sekarang mereka dapatkan dengan 15 eliminasi. Dan juga 7 poin eliminasi yang lagi-lagi dikumpulkan oleh seorang Jason ataupun Jaden dari tim Aura. Luar biasa banget ya Jason yang tadi sempat kita pertanyakan. Iya. Kemanakah dia? Kenapa sekarang yang lebih bersinar justru Jexi, Rosezi, No Mercy, Jaden bikin terakhir. Look at my elimination itu 7 dan satu tim